Halo sahabat sehat Rumah Sakit Akademi UGM. Kali ini kamu lagi dengerin TikTok tips dan informasi kesehatan bareng Bainah pagi selalu. Tips dan informasi kesehatan yang akan kami bagikan kali ini tentang layanan pre-hospital sebagai upaya dukungan tercapainya golden period pasien stroke. Karena itu kita hadirkan narasumber keren, ganteng banget ini pokoknya, Dr. Lutfi Hidayat. Terima kasih dokter. Beliau adalah spesialis ortopedi, konsultan HIPNI sekaligus kepala IGD Rumah Sakit Akademik UGM. Gimana Dr. Lutfi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tambah rame aja dok pasiennya dok. Alhamdulillah ya. Oke dok. Terutama masanya udah ganti habis COVID ya. Oh iya. Kan harus sekarang sudah recovery. beralih. Oh siap dok. Kita mau ngobrol-ngobrol nih dok. Boleh. Tentang layanan pre-hospital pasien stroke. Siap. Kemarin mungkin saya ingatkan juga ke sahabat sehat, sebelumnya kita sudah membahas tentang golden period pasien stroke. Mungkin yang ketinggalan informasinya bisa klik linknya di bawah ini ya. Nanti biar nyambung nih sama episode yang saat ini, bagaimana layanan pre-hospital bagi pasien stroke. Nah dok, boleh dijelasin dong dok, layanan pre-hospital itu kayak apa sih dok? Kemarin dokter Fajar sempat bilang kalau nanti kalau golden period itu yang penting layanan pre-hospitalnya nih. Nah kita bingung nih, layanan pre-hospital itu apa sih dok? Jadi kalau kita ngomongin pasien emergency ya, emergency itu kan beda sama kayak pasien poli ya. Pasiennya udah janjian ke rumah sakit, kondisinya terkontrol, jadi datang tuh tenang ke rumah sakit gitu. Tapi kalau orang emergency, apapun itu, mau stroke, mau trauma, kecelakaan di jalan raya, itu kejadiannya kan di jalan gitu ya. Dan yang penting itu sebenarnya kalau pada pasien seperti ini tuh apa yang dilakukan pertama kali gitu. Jadi kalau baca-baca gitu ya Mbak, itu kita tuh ada beberapa kurva kematian atau kecacatan pada pasien emergency, dan yang paling tinggi itu sebenarnya sebelum sampai ke rumah sakit gitu. Makanya kenapa ini penting, yaitu karena angka kematiannya itu sakjane paling dhuwur atau paling tinggi itu ya sebelum ke rumah sakit. Makanya kemarin Pak Fajar bilang ya yang penting itu di sana. Karena kalau di jalan atau misalnya di rumah tidak ditangani dengan baik, malah kadang mungkin dianggap tidak bahaya gitu ya. Misalnya kalau pada pasien stroke kan pasiennya kok tidur terus ini, wis rapopo, mungkin kesel gitu. Jadi akhirnya lagi nanti sore kok ora tangi-tangi to iki. Nah, akhirnya telat, lewat masa golden periodnya ini terlambat. Hasilnya apa? Ya kalau pada stroke terutama ya angka kecacatannya atau mungkin sampai kematiannya akan jauh meningkat. Itu Mbak. Jadi layanan sebelum sampai ke rumah sakit itu ya dok ya. Nah kalau di RSA ini kan juga ada layanan pre-hospitalnya nih dok. Itu yang bisa ngakses siapa sih dok? Apa harus tenaga kesehatan di puskesmas atau rumah sakit atau klinik, atau justru malah masyarakat umum? Karena bayangan saya itu kan yang nemuin pasien, yang tahu pertama itu kan keluarga atau ya orang sekitarnya gitu dok. Ya, jadi ini sebenarnya PR buat kita semua ya, terutama kalau di Indonesia itu layanan pre-hospital kita ini masih belum tertata dengan baik gitu ya. Pelatihan tentang kegawat daruratan itu mestinya ada rutin dilakukan gitu, supaya orang tuh setiap saat atau orang biasa pun bisa menolong orang yang mengalami cedera di jalan atau di rumah gitu. Jadi kita itu niatnya kadangkala mau melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, ning sing kedadian malah kecelakaan pertama pada pertolongan kan gitu. Karena salah penanganan tadi ya dok ya. Karena tidak ada yang ngajari kan gitu. Jadi nulung yo setaunya gitu. Jadi kadang-kala malah yang dikhawatirkan adalah apa yang dilakukan pertama itu malah kadang menyebabkan gangguan lebih berat. Contohnya mungkin kemarin sempat viral, kalau saya kebetulan suka nyepeda ya. Jadi ada video itu pasien nanjak gitu terus pingsan naik sepeda. Rukancane iki ora kok ditidurkan, malah digebuki Mbak. Tangi. Niatnya mau membangunkan gitu ya. Niatnya membangunkan, malah digebuki suruh minum Mbak. Padahal kalau orang dengan gangguan kesadaran dikasih minum malah keselak, malah gangguan nafas, malah makin bahaya sebenarnya. Nah gini ini yang sebenarnya harus kita tekankan. Jadi prinsipnya siapa yang mengakses itu, kita sih pengennya semua Mbak, anggota keluarga yang pertama kali menemukan itu nek iso segera menghubungi tim medis
derek mau siapa saja sebenarnya nggak masalah gitu ya. Karena di masing-masing kota atau di masing-masing kabupaten itu sekarang sudah ada emergency service 119 gitu. Atau kalau bisa menghubungi RSA juga bisa. Oh, jadi ketika nanti ketemu dengan pasien stroke gitu, sebaiknya langsung mengaktifkan emergency service tadi Dok ya. Pokoknya cek dulu kalau memang khawatir atau keluarga khawatir ada kegawatan, segera dulu ya, supaya bantuan itu bisa segera sampai. Atau paling tidak kalau misalnya nanti nelpon ke RSA misalnya ya, ya kita akan memberi bantuan atau dukungan melalui telepon. Misalnya ini pasiennya penurunan kesadaran ini, atau ini pelo, gimana, apa yang harus kita lakukan. Nah nanti dari tim kita dari telepon itu akan membantu untuk bagaimana supaya pasien ini mengurangi resiko cedera lebih beratnya menjadi lebih kecil. Gitu. Baik Dok, tadi menyambung tentang telepon di rumah sakit ini ya. Mungkin sahabat saya juga perlu tahu layanan IGD 24 jam itu bisa ditelepon melalui nomor telepon 0274 453 0303 atau nanti bisa ke nomor HP-nya di 081 12548 118. Nah, Jos, apal ternyata ya. Oh, harus itu Dok. Iya. Baik, tadi terkait dengan telepon nih Dok, kadang itu kalau misalnya mungkin tenaga kesehatan atau puskesmas rumah sakit biasa ya Dok ya, telepon ke rumah sakit lain atau menyampaikan ke unit gawat darurat. Tapi kalau masyarakat umum kan bingung Dok, begitu telepon tuh mau ngomong apa gitu loh. Misalnya, iki stroke iki karena punya riwayat hipertensi gitu. Terus telepon ke RSA, udah hafal nomor HP-nya. Terus habis itu ngapain ini ngomongnya itu Dok? Biar tidak mengganggu mungkin screening by phone atau mungkin informasi yang dibutuhkan tenaga kesehatan Dok. Ya prinsipnya satu yang harus dijaga itu ketenangan gitu ya. Jadi kalau ada anggota keluarga yang cedera atau ada yang stroke itu jangan panik duluan gitu, karena panik itu mengganggu semuanya lah. Artinya langsung blank ya Dok ya. Mau ngomong apa bingung, goleki KTP, golek handphone lali gitu, jadi lali di mana-mana. Jadi tetap tenang gitu. Terus gali informasi yang ada. Kalau ada misalnya tidak melihat langsung, siapa yang kira-kira melihat, ditanya kan gitu. Dan diusahakan sebisa mungkin itu selengkap mungkin dan sejujur mungkin gitu ya, karena kalau memang tidak tahu ya tidak tahu gitu. Jadi kadang-kala itu ketoke gitu, ketoke ngene ya kan belum tentu, jadi malah nanti mengacaukan pemeriksaan selanjutnya. Data-data yang biasanya diperlukan pada saat telepon itu biasanya kami membutuhkan ada beberapa data. Satu, alergi pasiennya, ada alergi atau tidak misalnya, tolong cek. Kemudian ada obat-obatan enggak yang diminum sebelumnya, karena pasien stroke terutama biasanya obatnya kan wis beberapa biji gitu ya, jadi ditanyakan, nanti disebutkan, kalau bisa dicatat gitu ya, apa saja obatnya. Kemudian pernah sakit apa saja, karena pasien sepuh itu kan kadang ada gangguan jantung, ada gula, mungkin ginjal. Nah itu mungkin dapat obat-obatan, tolong juga di data yang baik gitu. Yang ketiga, terakhir makan apa gitu, karena bisa saja keracunan makanan atau yang lain kan, begitu juga bisa. Dan kalau bisa detail terakhir adalah event atau detail dari kejadiannya. Misalnya kalau stroke tadi waktu ngapain di kamar mandi misalnya, tiba-tiba jatuh habis itu pelo, misalnya itu, tolong nanti dijelaskan ke petugas kami, karena nanti prinsipnya karena ini by telepon gitu ya, petugas tuh kan pengennya harus ngapain gitu, kita kan pengennya siap-siap. Jadi dari data yang Anda berikan atau keluarga berikan kepada rumah sakit, nanti rumah sakit tuh sakjane wis siap-siap gitu, le nyambut tuh mau seperti apa. Jadi supaya ya kita pengennya kan cepat gitu ya, jadi cepat diobati, cepat ditangani, harapannya apa, angka keselamatannya menjadi lebih tinggi. Gitu. Berarti dengan informasi yang diberikan oleh keluarga itu bisa menjadi perkiraan tenaga kesehatan ya, kira-kira kesana tuh bawa apa aja sih, obatnya nanti apa aja gitu ya Dok ya. Kalau misalnya ternyata nggak tahu ya, nggak tahu gitu aja, daripada kayaknya gitu ya Dok ya. Daripada kayaknya terus keliru nanti ya, karena biasanya kalau tidak tahu kita akan mempersiapkan untuk hal itu gitu. Tapi kalau ternyata jawab dan menurut saya misalnya jawabannya selenco gitu ya, nggak cocok, nanti nanti resikonya adalah mengacaukan persiapan atau perjalanan ke rumah sakitnya nanti kan begitu. Yang pasti yang pertama jangan panik dulu ya Dok ya. Itu tadi persiapan yang harus dilakukan anggota keluarga ketika kita menemukan pasien atau anggota keluarga kita yang terserang stroke. Nah,
Kalau misalnya stroke itu kan kemarin ada kriteria nih dok, ringan, sedang, berat, berat banget nih. Nah, untuk layanan prehospital yang dari RSA ini mana sih dok yang bisa dijemput? Kriteria mana sih dok yang bisa dijemput untuk pasien stroke ini? Semua no. Jadi kita pengennya jadi kita kan pengennya stroke ringan, sedang, berat itu kan setelah kita evaluasi gitu ya. Jadi setelah di rumah sakit nanti ada CT scan, dilihat apakah misalnya perdarahan atau misalnya sumbatan, infark itu seberapa luas, kira-kira berapa jam, itu nanti baru bisa kita evaluasi keberatannya gitu ya, keparahannya seperti apa gitu. Jadi prinsipnya jangan diakses sendiri gitu, karena ya siapa tahu mungkin gejalanya ringan tapi ternyata bagian otaknya yang perdarahan cukup luas, jadi nanti takutnya terlambat gitu. Jadi prinsipnya kalau memang bapak-bapak atau ibu-ibu semua itu menemukan kok iki stroke ya gitu ya, yo segera saja gitu, segera dibawa ke rumah sakit, kita evaluasi, nek ternyata ringan ya syukur tuh alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau berat ya kan kita sudah siap semuanya di sini gitu, daripada nanti mengira-ira sendiri gitu dan ternyata nanti ada masalah, ya kan, ya nanti kita makin terlambat gitu untuk bisa memberikan penanganan yang lebih baik. Oke, berarti memang harus segera dibawa ya dok ya. Nah untuk membawanya ini kan RSA punya ambulans sigap nih dok. Punya. Siap gerak antar jemput. Nah, betul. Itu gimana dok biar bisa menggunakan layanannya itu? Ya prinsipnya semua orang bisa menggunakan layanannya. Ambulans ini sifatnya gratis gitu ya dari RSA. Tapi terus terang karena ambulans itu punya jarak atau punya waktu tempuh gitu ya. Jadi sementara ini kita ambulans sigap kita ini kurang lebih jaraknya sekitar 10 km untuk bisa memberikan respon yang optimal. Oke. Gitu. Berarti ketika telepon ke RSA ini kira-kira ini jarak rumah saya di atas 10 kilo atau di bawah 10 kilo? Kalau misalnya di atas 10 kilo dok, tapi pengen ke RSA nih dok, gimana dok? Karena udah mantep-mantep nih pokoknya pelayan di RSA gitu. Ya karena ya itu tadi kita ya Jogja kan sekarang makin padat gitu ya, karena kalau lebih dari itu takutnya nanti membuang waktu berangkat dari RSA sampai ke sana itu kan bisa memakan waktu. Jadi kalau bisa gunakan ambulans apa yang terdekat, ya tadi salah satunya mungkin bisa menghubungi 119 gitu ya. Mungkin kalau di Sleman ada SES, nanti mereka akan cepat bergerak, atau di Jogja pakai YES itu mereka akan cepat bergerak menjemput. Kemudian ambulans ini kan direct biasanya, mau dibawa kemana itu nanti keluarganya pasti juga akan ditanyakan, kalau enggak nanti yang terdekat kan begitu. Terus ambulans saya rasa sekarang kalau ngelihat fase COVID kemarin ya, ambulans itu kan penyediaannya sekarang banyak banget gitu. Iya betul sekali. Kadang kampung pun punya ambulans gitu. Iya, sekarang kelurahan aja udah punya satu-satu. Kelurahan aja punya ambulans gitu. Nah, daripada nunggu misalnya karena jaraknya ini berapa 20 kilo dari RSA gitu, daripada nunggu dari RSA bisa menggunakan ambulans tersebut dan ke RSA. Jadi salah satu pengembangan kami di RSA ini adalah kami saat ini sedang berusaha bermitra gitu ya, menjalin hubungan dengan ambulans-ambulans yang ada di sekitar DIY, terutama di sekitar Sleman dan kabupaten di sekitarnya gitu. Harapannya apa? Yaitu karena kalau segera gitu ya ambulans segera datang, drivernya atau perawat di ambulans tersebut segera bisa menghubungi rumah sakit, kita di sini tuh juga bisa segera siap-siap gitu mbak. Jadi orang enten-entenan gitu harapannya kan gitu. Jadi datang kayak CT scan, kayak ketemu penyakitnya apa, kayak dapat pengobatannya. Oke, berarti ini juga kesempatan juga ya dok ya. Mungkin sahabat sehat juga yang pemangku kebijakan atau mungkin yang mengelola ambulans yang mungkin ada di kelurahan, di desa, ini menjadi kesempatan yang baik bahwa ternyata RSA akan mengembangkan mitra kerjasama untuk pelayanan ambulan ya dok ya. Mungkin bagi drivernya atau mungkin para medisnya yang akan membawa ambulan tersebut bisa bekerja sama dengan RSA untuk pelatihan ya dok ya. Sehingga nanti ketika membawa pasien itu pasti pasien dalam kondisi yang aman, menyelamatkannya dengan baik ya dok ya. Oke, baik. Mungkin tadi terkait dengan ambulan sudah sampai nih dok. Misalnya kita bayangkan tenaga kesehatannya RSA itu sudah sampai ke TKP nih dok. Nah,
untuk gambaran masyarakat awam ini dok, apa sih yang akan dilakukan sama tim medis itu ketika menemukan pasien yang stroke yang sudah kita laporkan, dan mungkin biar pelayanannya itu bagus dan bisa optimal itu, apa yang harus dilakukan oleh kerabat terdekat? Nanti jangan sampai tuh pas udah datang kita mah kurumun-kurumun ngeliatin diapain gitu dok. Nah itu mungkin sebaiknya apa yang harus kita lakukan dok? Ya, prinsipnya satu, kalau ada menemukan kejadian atau keluarga ada yang stroke atau ada yang trauma di rumah, bawa mereka ke tempat yang aman gitu ya. Artinya kalau di kamar mandi ya aja ditinggal di kamar mandi gitu. Maksudnya tolong dipindah ke tempat yang lebih memudahkan gitu ya, supaya nanti kalau misalnya harus transport ke rumah sakit juga lebih mudah. Tapi ya harus berhati-hati karena memindahkan pasien cedera itu juga ada aturannya gitu dia. Ini yang salah satu yang saya bilang tadi, kecelakaan pada pertolongan itu ya lemindahi kadang nggak benar gitu. Artinya yang tadinya cederanya ringan karena lenggotong salah, akhirnya cederanya bisa lebih berat kan. Dapat gitu. bonus ya dok ya? Malah dapat problem yang lebih banyak. Jadi itu yang harus dilakukan. Yang kedua, saya rasa menyediakan wakil gitu ya. Artinya keluarga itu biasanya kan nanti banyak putranya gitu ya, atau banyak keluarganya, itu segera ditunjuk gitu. Artinya sopo sing arep mewakili keluarga gitu ya, karena problemnya kadang kalau ada emergensi gini keputusan itu nanti Cepet ya, Dok? enten-entenan ya, Oh. takutnya tuh anu wae masih wae iki wae, akhirnya sopo sing- Musyawarah. ya, musyawarah dulu gitu. Jadi kalau bisa segera ditentukan gitu ya sebelum ini. Jadi kalau ada keputusan keluarga itu sudah ada yang mewakili. Jadi kadangkala problem kita adalah seperti itu. Kita tuh pengennya cepet tapi masih menunggu yang lain-lain, itu yang kadang membuat menjadi lebih lama gitu. Jadi kadang ya jadi agak gregetan gitu ya Mbak ya. Jadi pengen iki cepet, kita sudah mau cepet nih, kadang-kala responnya ada yang nggak berani mewakili, ya itu nanti tolong nek iso segera diselesaikan dulu sebelum tim ini datang. Nanti sing mendampingi ke rumah sakit nek iso ya sing tahu kondisi pasiennya gitu ya. Tapi yang telepon tadi ya dok ya? Jadi yang tahu kejadiannya memang tahu kondisi pasiennya bagaimana. Jadi nanti pada saat ke rumah sakit itu nek ditanya-tanya ki ya ngerti gitu. Jadi jangan yang misalnya rumahnya di luar kota gitu ya, pas datang ke situ yang ikut ke rumah sakit ya putranya yang paling tua, padahal omahnya sakjane dari luar kota. Jadi begitu di rumah sakit ditanyai, tadi kejadiannya gimana? Oh saya nggak tahu ya. Bapak obatnya apa? Saya nggak tahu. Akhirnya ya kita Jadi lama ya dok ya kan pelayanannya. harus telepon dulu ya kan, repot. Jadi prinsipnya biar semuanya enak, semuanya cepet tuh ya kita sama-sama saling mendukung kan gitu. Oke dok, baik. Mungkin tadi lebih didetailkan lagi dok untuk yang tim medis tadi dok, biasanya kan dikerjakan gitu ya? yang dikerjakan dia kan biasanya bawa ambulan nih, geruduk-geruduk gitu. Nguing-nguing ya. Nah, wing-wing tengah kampung nih, terus mereka tuh ngapain gitu dok? Apakah langsung ke pasiennya diangkut atau gimana Ya gitu? prinsipnya pasti dievaluasi gitu ya. Gawat darurat itu banyak hal, ada beberapa hal yang menyebabkan kegawat daruratan, tapi prinsipnya ada 3 atau 4 hal gitu ya. Satu, gangguan nafas, gangguan jalan nafas, gangguan perdarahan, dan gangguan kesadaran gitu. 4 itu yang utama yang menyebabkan bahaya gitu ya, bisa menyebabkan kematian. Biasanya akan diassess gitu ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan pada saat itu akan diberikan saat itu. Misalnya nggak bisa nafas gitu ya Mbak, keselak gitu ya, nafasnya susah gitu ya, nanti akan coba dibantu dengan pemberian jalan nafas gitu, pembuatan jalan nafas, pasang ET istilahnya, atau misalnya sesek banget kasih oksigen gitu ya. Jadi ya itu yang penting, karena apalagi nek berhubungan dengan 4 hal itu ya, gangguan nafas, gangguan darah, sama gangguan kesadaran, tuh semakin cepat dapat terapi itu terus terang semakin baik gitu. Terus yang kedua, nek sudah diassess, oh memang ada bahayanya, bahaya nek opo, ambulans itu pasti akan berkomunikasi dengan rumah sakit toh. Kita nyiapin apa nih di rumah sakit itu. Jadi jangan sampai datang ke rumah sakit nunggu lagi gitu. Jadi pengennya datang ke rumah sakit, terutama ini untuk pasien stroke, karena kita punya layanan fast track gitu ya. Jadi tim kita tuh sudah nyiapin gitu. Jadi CT scan sudah disiapkan, jadi nanti datang ke UGD, kita segera siapkan turun ke bawah untuk CT scan. CT scan juga segera ada hasilnya, dokternya juga sudah standby untuk melaporkan atau melihat hasilnya. Nah, nanti bisa segera terapinya masuk. Gitu. Berarti sebenarnya pelayanan yang di pre-hospital ini tidak lepas dengan layanan rumah sakit ya dok ya? Jadi ini
koneksi terus kan gitu. Oh, oke. Berarti sudah ada gambaran ya, Dok ya. Pastinya kalau misalnya keluarga kita terserang stroke, kemudian tim medis dari RSA datang, kita udah aman dan nyaman kalau saya pribadi sih, Dok, karena nanti akan dibawa ke RSA yang pastinya di RSA sudah disiapkan, unit stroke-nya sudah siap, pelayanan penunjangnya juga sudah siap ya, Dok ya. Dan itu pasti fast track karena golden period di bawah 4,5 jam. Iya, dan di rumah sakit kita punya program pokoknya dari masuk sampai obat masuk itu kalau bisa kurang dari 1 jam. 1 jam. Oke, siap. Wah, lengkap sekali ya informasinya ini, Dok. Sepertinya sih sahabat saya sudah lebih paham tentang bagaimana sih pelayanan pre-hospital, terutama khususnya tentang pasien stroke. Tapi karena kita di podcastnya tips dan informasi, Dok. Informasinya udah lengkap nih, Dok. Tipsnya apa, Dok? Harus ada tipsnya ya, oke. Tipsnya apa nih, Dok, untuk masyarakat biar mungkin lebih siap sigap dalam menangani pasien stroke di rumah gitu, Dok. Monggo, Dok. Siap. Jadi tips dari saya sih satu, belajar mengenali kegawatan gitu, karena itu tadi kalau kita tidak kenal maka tidak sayang, enggak. Itu kalau yang lain ya. Habis kenalan Tapi sayang-sayang, Dok. prinsipnya kalau kegawatan tuh kita harus kenali supaya tidak terlambat gitu, karena banyak hal, nggak usah jauh-jauh di keluarga saya aja, Pak D misalnya stroke-nya itu sudah kroso, iki awakku kok lemes ya, aku tak ngasusik iki paling tensinya munggah gitu ya. Tidur 3 jam ternyata baru gue pelonya keluar segala macam lah, sudah 3 jam di rumah. Udah gitu. hampir ini ya, udah habis hampir ini ya habis waktunya kan gitu. Tapi padahal sakjane pada waktu merasakan beliau udah tahu gitu. Cuman mengko wae gitu. Jadi itu kalau tidak kenal kegawatan nanti kita cenderung untuk menyepelekan, takutnya begitu. Kemudian jika sudah mengenali kegawatannya, tetap tenang. Ojo panik gitu ya. Engko semuanya panik, wah malah bingung, marek ngopo, telepon kemana-mana nanti salah nomor telepon. salah nomor telepon, kok salah menghubungi orang yang tidak seharusnya gitu ya. Kadang-kala terus engko rapopo wae iki ra masalah, akhirnya jadinya malah tidak jadi ke rumah sakit gitu misalnya. Gitu. Terus siapkan selalu kalau bisa di-save ya di HP gitu ya, nomor telepon 119 atau nomornya RSA tadi. Oh iya, gitu nomor ya, siap RSA-nya ya. jangan lupa sampai mulai dari sekarang harus disimpan ya, nomor telepon maupun nomor HP-nya. Ada tips berikutnya, Dok? Ya. Karena harapannya adalah satu, nanti dengan telepon itu biasanya kami sudah akan mendampingi keluarga gitu ya. Artinya apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan itu akan dibantu dari telepon tersebut. Jadi telepon itu tidak hanya kirim ambulans nggih mboten. Gitu. Artinya kira-kira kondisinya bagaimana? Oh iya, terus ditidurkan dulu terlentang misalnya atau miring. Kadang-kala posisinya harus menghadap ke samping kalau takut muntah segala macam itu. Bantuan itu sudah bisa diberikan melalui telepon. Sudah dipandu ya, Dok ya, dari tim medisnya RSA ya, Dok ya. Itu tipsnya ya, Dok ya. Jadi untuk masyarakat dimanapun Anda berada, jangan sampai menyepelekan bahaya dari penyakit stroke ini. Yang paling Anda penting mulai lakukan saat ini adalah save nomor teleponnya RSA. Nomor IGD-nya RSA ada di 0274 453 0303. Kalau nomor HP-nya di 081 12548 118. Jadi kalau misalnya pengen hafalin jembatan keledainya itu di tengahnya itu 1254, 8-nya itu RSAB, RSA bagus. Belakangnya 118. Ya, ada di bawah sini ya nomor HP dan nomor teleponnya, langsung disimpan mulai dari sekarang. Kalau perlu kasih nomor yang paling atas, emergency call gitu. Baik, sahabat sehat, demikian tadi tips dan informasi tentang layanan pre-hospital bagi pasien stroke bersama Kepala IGD Rumah Sakit Akademik UGM. Terima kasih Dr. Rufi atas kunjungannya. Untuk informasi kesehatan maupun layanan lengkap dari Rumah Sakit Akademik UGM bisa diakses di website, Instagram, Facebook maupun Twitternya RSA. Saya Painah bahagia selalu dan Dr. Lutfi pamit undur diri. Sampai ketemu di TikTok berikutnya. Dadah. Sampai jumpa. Aku salah kok. Aku salah. Aku salah. Aku menang ya salah.